ngomong, aduh nih tuh gimana nih si Aldo udah lari, udah biarin Aldo mah jangan kita pikir, yang penting kita fokus sesuai tadi amanah si Bapak Satpam. Udah deh, akhirnya kita jalan Kak, nyampe tuh di kuburan Cina. Di situ mulai tuh saya sentrin tuh Kak, memang kan saya orangnya agak jahil gitu mas. Orang logika udah jam 2:30 itu Kak ya, pengen gitu subuh ya ngapain di tengah-tengah itu, saya liatin ya gitu kan. Tetap masih saya fokusin tuh senternya ke si sosok itu. Habis saya liatin fokus, tiba-tiba setengah perjalanan pengen kita pergi dari kuburan Cina itu, dia tiba-tiba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Malam Jumat Miku. Guys, kali ini mungkin kalian lihat set tempatnya berbeda. Ini gue sedang main ke channelnya ngobrol.com ditemani dengan Pitung. Oke, nah Pitung di ngobrol.com jadi tim apa nih? Alhamdulillah gue di ngobrol.com Kak jadi editor gitu. Editornya ngobrol.com. Ini gue sebelumnya terima kasih banget ya sudah disambut. Sama-sama ya. Dan ini Pitung akan menceritakan pengalaman bisnisnya ketika melakukan jurit malam ya? Iya betul Kak, jurit malam. Jurit malam ke pramukaan. Pramukaan, Kenaikan Lencana, tepatnya Bantara. Oke, nah kita simak aja. Jadi gimana nih ceritanya tuh? Jadi ceritanya itu gua waktu pada saat SMK di salah satu daerah Jawa Barat itu kan gua pada saat itu udah kelas 2 lah ya, udah kelas 2 SMK. Di situ kan gua dari mulai gua SD sampai SMP kan gua rajin pramuka tuh Kak. Nah pramuka itu sampai akhirnya di SMK ada kayak kenaikan pramuka di situ. Jadi kayak ibaratnya pengukuhan pangkat lah situ kan Bantara. Di awal kisahnya itu gua sama teman-teman semua kan dipilih tuh sama beberapa pembina lah situ untuk ibaratnya pengukuhan Bantara itu. Kurang lebih ada 12 orang. Jadi 12 orang, ceweknya itu 6, cowoknya itu 4. Nah, jadi ketika udah dipilih di sekolah itu lebih tepatnya tanggalnya ya, tahun-tahunnya lah. Seingat gue itu 2020. Tahun 2020. Ya, sebelum Covid lah tapi. Tahun 2020 di situ tanggalnya yang bulannya itu bulan Februari. Tanggal 10 lah segitu. Nah, di situ ibaratnya acaranya udah ditentuin, udah dikasih surat undangan buat apa ya para siswa-siswinya lah, untuk orang tuanya surat izin untuk nginep kurang lebih 2 hari 1 malam di sekolah gua tuh di SMK yang daerah Jawa Barat. Nah, singkat cerita di situ gua udah dikasih undangan semua, udah dikasih ke orang tua semua pada setuju. Kan Kak, keesokan harinya acara pun dimulai dan di situ kita tertera disuruh ngumpul sehabis asar sore sekitar jam 4 lah. Kita udah semua kumpul ya kan, udah sampai di sekolah biasa lah. Ketika udah nyampe di sekolah, kita udah rapin tas, rapin barang, di situ kita ngumpul untuk apel Kak. Apel pembukaan acara pengukuhan pangkat dulu. Kita apel, selesai apel ya kan itu sekitar kurang lebih apel 15 menit Kak. Habis itu ada apel selesai, berarti kayak sartijab gitu, serah terima tanggung jawab. Itu kita dikasih rundown acaranya deh. Jadi setelah kita habis sudah pembukaan apel, terus kita disuruh membangun tenda sebelum maghrib. Tapi bangunnya tetap di halaman sekolah, nggak di luar kayak di hutan Cibubur atau di mana-mana, nggak. Tapi di sekolah. Habis kita bangun tenda, baru selepas itu habis maghrib kita makan. Nah kita makan di situ. Sekitar setelah kita makan lah ya di situ kan, pasti kan di situ sebelum ibaratnya sehabis isya lah ya, di situ kita disuruh sholat berjamaah dulu seperti biasa, isoma, istirahat, sholat makan. Sudah kelar semua ya, intinya di situ kita disuruh rapat lagi lah, disuruh teori untuk pengukuhan pangkat tadi. Jadi apa-apa aja nih semisal kita bisa lolos seleksi dari pangkat Bantara tadi. Nah ketika kita udah disuruh sama pembina semua di situ, akhirnya pembina ngasih materi Kak. Ngasih materi itu ya lumayan deh, ada Kak sekitar 1 jam lebih lah, hampir 2 jam. Udah ngasih materi, semua mau paham ya, alhamdulillah di situ lolos lah tuh materinya. Habis lolos materi kita disuruh balik lagi ke tenda. Nah ternyata habis kita balik ke tenda kan pembina itu masih ada sisa makanan tuh Kak. Sisa makanan ini kayak semacam tapi di daun pisang gitu Kak, daun pisang. Nasinya kebetulan kita yang masak sendiri juga. Nasinya kita masak, semua launya kayak sosis, kayak mie, kayak ibaratnya fish roll ya, kayak snack-snack kecil-kecilan gitulah di situ. Akhirnya kita suruh makan. Singkat cerita kita makan di situ, tapi nggak enaknya
ketika kita makan itu sekitar sehabis sisa tadi tuh jam-jam 9-an lah, sehabis teori itu makanan itu ibaratnya dikasih sama pembina, ada yang gosong nasinya. Dan nggak cuma itu, jadi pembina kan kurang lebih ada 4 Kak di situ, tapi ketuanya 1 nih, sisanya 3 pangkatnya anak buahnya lah di situ. Jadi ada salah satu anak buah pembina kayak nyiramin kopi apa energen tau, terus saya lupa ingat di situ, disiramin seret. Nah itu dia bilangnya, maaf nggak sengaja saya, padahal dalam diri saya sendiri udah tahu gitu maksudnya, ini mas sengaja nih kan, nguji iya nguji atau ngetes lah. Udah singkat cerita habis dituang suruh makan, suruh habisin. Udah yang dicampur kopi, udah yang diemek-emek gitu kan pakai tangan itu mah, dia akhirnya kita makan semua. Dan ada yang nggak habis, beberapa teman saya kalau nggak habis ada konsekuennya, dikasih hukuman Kak. Salah satunya ya disuruh kayak biasa lah, push up atau kelilingin lapangan. Cuma di situ saya lihat teman-teman kayaknya pada capek kan semua, akhirnya saya yang berkorban lah untuk makan nasi gosong. Ya walaupun agak-agak seret gitu Kak, soalnya kita minumnya aqua mineral yang 500 perak itu buat 12 orang. Ini lu makan malam nih? Makan malam itu. Sekitar jam berapa? Sehabis teori kan 2 jam, tadi kan Isya, jam 7-an, sekitar jam 9-an lah. Oke. Ya, sampai jam 10 itu makan. Walaupun seret-seret, ya nggak apa-apa deh, yang penting nggak pernah dihukum. Udah kan, habis sudah makan, alhamdulillah kelar. Udah deh, di situ kita suruh balik lagi ke tenda. Kita balik lagi ke tenda, kita istirahat. Di situ kata pembina, kalian istirahat semua, habis balik ke tenda, nanti ada acara jurit malam di situ. Nanti dibangunin pakai kayak mikrofon pengeras suara toa lah. Nanti dibangunin, entah kapan waktunya, pokoknya harus siap. Gituin Kak. Yaudah nanti kita suruh istirahat tuh semua. Jam 10 kita nyampe tenda, beres-beres gitu kan ya. Biasa ada yang tidur Kak, ada yang lagi main HP, ada yang main gitar, macem-macem deh. Tapi di situ saya posisi tidur tuh. Kalau yang cewek-cewek, saya nggak tahu apa aktivitas yang mereka lakukan, soalnya kan kita beda tenda tuh kan, bisa. Akhirnya kita tidur semua, dan saya tuh mendusin ya atau bangun-bangun tuh udah jam 12-an. Saya mendusin jam 12-an, teman saya udah pada keluar tenda semua, saya ditinggalin kan lah. Teman-teman kemana semua nih gitu kan, tenda yang cewek nggak ada, yang cowok nggak, ternyata udah pada ngumpul di lapangan. Saya dibangunin, katanya nggak bangun-bangun. Akhirnya saya langsung buru-buru, langsung saya lapor ke pembina, maaf Pak sebelumnya gitu kan, hormat, saya izin ibaratnya terlambat karena saya baru bangun Kak. Yaudah, buru kamu balik ke barisan. Jadi alhamdulillah saya nggak dihukum gitu, mas, saya cuma disuruh langsung baris ke barisan. Udah kita disuruh baris, akhirnya di situ kita dijelasin lagi lah sama pembina untuk tata cara tadi kita ibaratnya rondon jurit malam. Jadi kita dikasih peta tuh Kak. Peta ini dari sekolah kita, jadi kurang lebih kayak daftar petanya sekolah kita ada di tengah-tengah daerah Bekasi ya, tetap Jawa Barat tuh, tapi lebih tepatnya kota Bekasi. Di situ kita ngelilingin pusat sentral kota, ada tuh di salah satu daerah Bekasi, pusat sentral kota. Dari sentral kota kita muter lagi tuh Kak ke sekolah SMK Islam. Nah dari SMK Islam kita muter lagi Kak ke SDIT Islam. SDIT Islam kita muter lagi Kak, terakhir tuh ke sekolah SMA Negeri daerah Bekasi juga. Dari SMA Negeri baru deh kita ibaratnya nemu beberapa sekolah lagi ada tuh, baru habis itu kita masuk ke sekolah. Jadi rutenya tuh kita kayak muter-muter aja Kak, tapi jalan kaki. Nggak bawa kendaraan apa-apa gitu kan. Udah dikasih tau petanya, kita udah paham gitu kan. Jadi dikasih waktu juga. Jadi waktunya sebelum subuh harus udah sampai. Dikasih penerangan nggak? Iya. Dikasih juga. Penerangan dikasih kayak headlamp gitu, kayak senter-senter tuh dikasih kan. Langsung kan temen-temen pada jawab, ya Kak. Alhamdulillah paham gitu kan, semuanya pada paham semua. Udah singkat cerita disuruh bawa, tapi dikirain saya itu awalnya kita suruh bawa cuma bawa diri doang gitu, ternyata tendanya kita rapihin lagi, kita bawa di ransel atau tas lah situ kan, kita bawa. Jadi semua mau peralatan masak kita bawa semua, panci semua. Jadi kayak bener-bener ya ibaratnya kita kayak ngejelajah gitu. Udah kita packing barang-barang semua, akhirnya dibagi kelompok dulu nih Kak. Jadi kan tadinya kan ceweknya 6, ceweknya 6, cowoknya 4. Nah ini gimana caranya dibagi ibaratnya bisa 6-6 ya kan. Nah itu jadi cowoknya dioper Kak, 2 cowok sisanya cewek gitu kan. Nah udah dibagi kelompok, akhirnya saya kebagian di kelompok 1. Nah dan kelompok 2 ibaratnya ada tuh temen saya juga beberapa ada tuh di kelompok 2. Akhirnya pembina udah ngasih infonya udah jelas, udah nggak ada yang perlu ditanyakan lagi. Akhirnya pembina niup peluit lah gitu kan, peluit sekarang jalan, siapa jalan. Akhirnya kita jalan. Nah di
Dimulai ketika perjalanan itu kita kan ngelilingin kayak pom bensin, terus rumah-rumah warga. Nah di situ kita jalan kaki itu Kak, kurang lebih itu sekitar 1 kilo untuk nyampe sentral kotanya Bekasi itu. 1 kilo kita nyampe situ, ya biasa banyak lah gangguan dalam artian manusia-manusia yang gak jelas itu, maksudnya orang-orang naik motor pada kayak yang ledekin kita, pramuka, praja muda karana gitu kan. Nah teman-teman saya ada yang mau mundur dalam artian aku malu nih, tuh gitu kata dia. Jangan mundur, kita udah tanggung, maksudnya ini udah bentar lagi pengen ibaratnya selesai kita habis jurit malam, besok udah tinggal ini dong pengukuhan gitu. Ya udah akhirnya saya berusaha untuk nguatin teman-teman saya. Akhirnya saya kuatin, ayo jalan, bisa kita pelan-pelan aja. Akhirnya kita jalan tuh Kak. Nah, selang 10 menit itu kita udah lewat tuh Kak sentral kota di situ. Sekitar kan tadi kita jam 12 dibangunin ya. Sekitar ibaratnya jam-jam 1 kurang lah di situ. Kita udah nyampe di sentral kota. Di daerah sentral kota itu kita langsung lanjut Kak. Jadi saya nggak mau berlama-lama dalam artian karena kita ngejar waktu juga nih. Ya kan, soalnya kan sebelum subuh kita harus pulang. Ya harus sudah pulang di sekolah. Akhirnya saya lanjut untuk menuju ke SMK Islam. Nah pada saat di SMK Islam itu kan memang sepi banget Kak, sepi, nggak ada ibaratnya penduduk. Mungkin ya apa emang udah pada tidur kali ya semuanya di situ. Itu ya biasa teman-teman saya ada yang takut ya karena mungkin kita kan lewat jalur pohon-pohonan, jadi bahasa kayak pohon asem gitu deh. Jadi kayak pohon beringin, pokoknya banyak pepohonan di situ. Saya bilang udah jangan lihat ke atas gitu kan, kita fokus ke jalanan aja. Jadi kalau ada suara-suara apa nggak usah dihiraukan. Akhirnya kita tetap jalan tuh Kak. Jalan kita alhamdulillah dari ibaratnya pusat sentral kota itu, ketika kita jalan nyampe di sekolah Islam, sebelum di situ kan sekitar ya sama kurang lebih itu bedanya 20 menit Kak. Jadi agak jauh tuh rutenya. Nah, akhirnya kita jalan sampai di sekolah Islam itu. Di situ kita pada saat sampai di sekolah Islam nggak ada apa-apa tuh Kak di situ kan. Cuma ibaratnya kita masuk ke komplek ya biasa deh kayak ada rumah anjing-anjing penjaga komplek gitu kan. Biasa tuh teman-teman pada takut karena ya suara-suara anjing tersebut. Akhirnya kita alhamdulillah lewat tuh dari ibaratnya sekolah Islam. Di situ pukul waktu udah tiba-tiba nggak kerasa Kak, menunjukkan jam 2. Nah, di jam 2 ini baru deh kita masuk sebelum ke SDN Islam. Kita kan bingung nih Kak, kita lihat rute petanya. Kayaknya kalau kita ikutin peta ke sini, kita malah muter lagi nih Kak. Jadi saya punya inisiatif, coba kita masuk ke komplek Hankam atau komplek TNI lah, namanya komplek KL. Kita masuk ke komplek KL, memang sepi banget tuh komplek KL. Akhirnya saya putusin, kan saya mencar tuh sama kelompok 2. Jadi berarti kelompok 2 jalannya belakangan. Kira ya udah deh teman-teman pada setuju buat saya pimpin ke komplek KL tadi. Kira kita masuk ke komplek KL, di situ baru suasana beda dalam artian padahal tuh posisi emang kayaknya panas Kak di sebelumnya tempat, tapi ketika di komplek KL itu dingin gitu kan posisinya. Nah kita udah nyampe jalan di situ, yang perempuan atau yang cewek-cewek udah pada duluan tuh, dia nungguin di pos ya karena biasa udah pengen selonjoran gitu maksudnya ya, karena udah capek lah mungkin. Nah saya sama teman saya akhirnya mampir dah tuh ke rumah kosong Kak. Kebetulan ada rumah kosong beberapa, tapi saya mampir ke satu rumah kosong itu. Rumah kosong itu gede banget, ada yang di sebelah kiri jalan. Mungkin ya apa rumahnya, gambaran saya sih baru diplester gitu Kak. Baru-baru semen, tapi belum ada pintu, belum ada jendela. Saya mampir di situ, akhirnya saya duduk sama teman saya yang cowok. Jadi kan kita cowoknya berdua, ceweknya berempat nih. Si cowok teman saya ini namanya Aldo. Nah si Aldo ini dia saya ajak buat di rumah kosong itu. Sini Dok, kita mampir ke rumah kosong aja, biarin cewek-cewek duluan aja deh, kita mah selonjoran dulu, minum kayak apa. Akhirnya saya selonjoran minum kan di situ. Saya minum, saya lihat emang posisi gelap semua. Jadi nggak ada kayak lampu bekas kuli bangun, nggak ada. Di situ saya ngobrol-ngobrol tuh Kak, ngobrol panjang lebar di situ sama dia. Selang sekitar 3 menitan di situ kayak ada yang megang tuh Kak. Pertama tuh pundak saya. Nah, pas saya rasa-rasain gitu, maksudnya ini kok pundak kayak ada yang megang nih, tapi yang megang tuh rasanya kayak bukan tangan teman saya, kan beda. Kalau tangan teman saya kan kasar gitu ya, lainnya halus tangannya gitu kan, dingin. Aduh, apa nih gitu kan ya. Lah, saya di situ masih positive thinking. Dok, lu iseng banget gitu kan. Terus kata teman saya, iseng apa sih itu kan. Lah, lu megang-megang tangan gue ya? Enggak, yang bener lu. Ya, udah akhirnya saya nggak permasalahan. Lah, abis itu selang cuma beberapa detik Kak di situ, teman saya si Aldo dipegang lagi gantian. Dia dipegang, dia marah lagi saya, marah-marah kurang lebih 3 kali dah tuh. Akhirnya kita pengen hampir berantem di situ. Lah, lu nggak seneng gitu kan sama
sama gua, udah ngomong aja di sini. Saya bilang ke Aldo gitu katanya. Lah ayo gitu kan. Terus akhirnya saya mikir di situ, wah kalau kita debat-debat di sini bisa-bisa mungkin nanti ibaratnya waktu kepotong lama tuh Kak. Benar, baru saya mau pindah dari tempat itu muncul suara. Jadi suara itu kayak suara cewek gitu ya kayak. Tapi suara itu kayak sambil ketawa, kayak ngetawain kita berdua lagi berkelahi gitu. Lah langsung saya sama teman saya, Nah, nanti tukang kata dia kan, tung, itu ada suara apa tuh gitu kan. Udah ini udah fix gitu kan. Pasti si Kunti nih itu. Udah akhirnya saya langsung buru-buru siapin ransel semua, saya lari, terbirit-birit semua Kak. Jadi saya nggak pikir capek atau apa ya, saya lari aja deh tuh. Akhirnya saya nyampe tuh ibaratnya di pos, selang beberapa menit, teman-teman saya yang cewek nanya dong, lu pada kenapa berdua? Kok lari-lari gitu kan maksudnya? Kok ibaratnya kayak keringetan gitu, terus kayak pucat gitu takut. Cerita itu nggak saya ceritain langsung Kak, karena posisi masih di perjalanan kan, saya keep. Nggak ada apa-apa, ini gua sama Aldo lagi olahraga aja biasa. Canda aja gitu. Udah akhirnya kita nyampe di situ, kita bingung tuh Kak, kan kita nggak sesuai sama peta ya. Akhirnya ada pos satpam depan pelang itu. Pos satpam itu saya cobalah ngelihat apakah ada satpamnya atau lagi patroli. Saya lihat cuma ada kopinya doang. Ya emang sih, tapi kopinya masih hangat tuh di situ. Nah, ketika di situ teman saya pengen minum kopi itu, langsung saya bilang, "Jangan lu minum dulu, Dok. Nanti kalau kopi itu ada apa-apa gimana?" "Ya, emang apa sih Laus? Udah jangan lu minum dulu. Lu tahu sendiri tadi kita di rumah kosong ketemu apa." Yaudah. Akhirnya nggak jadi dia minum. Di situ saya telengok-telingok ke kanan kiri, saya lihat arah mana satpamnya nih. Ya di arah sekitar 40 meter di situ. Saya lihat, oh, itu ada orang kayaknya lagi naik sepeda. Hitam banget Kak, dari ujung ya kepalanya sampai ke kaki hitam semua. Kalau saya gambarin tuh kayak di film-film komedi di Indonesia ada kayak gitu, hitam gambaran hitam. Teman-teman saya pada takut semua. Lili, itu apaan tuh, jangan kayak dedemit lagi. Langsung saya bilang, masa ya dedemit naik sepeda gitu. Akhirnya saya tegur tuh, Pak misi Pak. Oh iya Dek, ya ada apa gitu kan. Terus akhirnya saya tanya langsung, maaf Pak sebelumnya ganggu nih. Iya Dek, ada apa nih? Ini Pak, kami dari salah satu sekolah, kami mengadakan jurit malam. Jurit malam ini ya ibaratnya untuk pengangkatan pramuka lah Pak di situ. Tapi dalam masih kasus organisasi sekolah. Oh gitu. Pantas nih adik-adik semua pada pakai baju pramuka. Kata satpamnya gitu Kak. Iya Pak, jadi kami ingin bertanya rute perjalanan. Rute perjalanan kemana Dek? Jadi dari sini Pak bisa nggak tembus ke SD Islam? Oh kebetulan, kalau ada nanya itu saya tahu rutenya memang ada jalan pintas. Langsung kan teman-teman saya pada senang tuh, jadi nggak kesasar lah ibaratnya. Ada, jadi satpam ngasih gambaran Kak. Jadi di pos satpam itu udah tinggal kita jalan lurus lah, lurus sekitar ya kurang lebih cuma 10 meteran tuh Kak, deket di situ ada jalur, emang ada ke kanan ada ke kiri, jalurnya tuh 2 jalur. Nah cuma si satpam ngasih unjuk, ada maunya rute yang cepat apa rute yang lama gitu kan. Langsung dong saya ngomong semua tuh teman-teman, rute yang cepat Pak. Rute cepet, ada yang ambil kiri gitu. Emang kalau ambil kanan gimana Pak? Ya muter aja sama. Oh ya udah deh Pak. Akhirnya ambil kiri dan ketika kita mau jalan, satpam itu ngomong lu kita. Nah, Ade di rute kiri, tapi di situ ada kuburan Cina deh gitu. Oh, kuburan Cina Pak gitu kan. Iya, jadi kuburan Cina itu emang ibaratnya udah jadi kuburan warga setempat komplek AL ini. Ya bahasanya ya mungkin ibaratnya lurus-lurus itulah gitu kan. Jadi yang penting himbauan dari Bapak ketika ada lewat situ jangan ngomong kasar, jangan ibaratnya lari atau ibarat ngelakuin hal-hal yang ibaratnya dilarang lah situ kan, sama satpam itu tadi ngomong gitu. Oh gitu Pak, iya ya paling pesan dari Bapak itu aja. Yang penting jalan di situ ya ibaratnya doa gitu kan ya. Oh yaudah Pak, makasih ya Pak. Akhirnya kita pamit ke satpam itu, kita lanjut deh Kak. Kita lanjut ya kan ke arah jalur kiri tadi. Memang Kak jalur itu gelap banget. Nggak ada lampu. Kalau saya ukur-ukur jalanannya itu cuma cukup 1 mobil. Motor ya ibarat cukup sih, maksudnya ibaratnya nggak terlalu luas gitu. Akhirnya saya jalan, saya nyalain tuh headlamp sama senter double, saya nyalain jalan. Nah itu posisi ketika saya udah nyampe situ saya ingat, saya lihat jam lagi Kak. Itu kan tadi sekitar udah jam 2, ini udah mau 2:30 nih. Waduh, udah mau mentok mau subuh nih kan sini. Udah deh kita percepat aja. Akhirnya kita jalan tuh ke rame-rame jalan. Nah di situ cuma selang nggak jauh Kak, cuma selang sekitar 50 meter lah, saya ingat itu selang 50 meter udah kelihatan. Wah itu kayak ada TPU gitu, tapi nggak ada pagernya Kak. Kayaknya memang TPU makam keluarga atau apalah gitu maksudnya, cuma kuburnya gede-gede, jadi ada yang paling gede satu di ujung. Akhirnya saya jalan
ya kan, pelan-pelan. Sebelum nyampe di situ, teman saya si Aldo tadi kan posisi saya di depan tuh, si Aldo di belakang Kak. Entah kenapa di kanan saya ada suara apa gitu ya. Aldo nginjek sesuatu bunyi krek. Dia nginjek bunyi krek, mungkin memang posisi sepi gitu gelap ya. Akhirnya dia nginjek sesuatu, dia lari. Lah, lu kenapa Dok? Lari sendiri. Akhirnya dia nggak gubris omongan saya, dia lari kenceng banget. Pas saya senterin apa yang diinjek? Kayak kaleng soda. Makanya dikirain saya apaan yang diinjek, tau-tau cuma kaleng soda kan. Akhirnya saya fokus jalan lagi, udah yang cewek-cewek udah mulai pada panik tuh, ngomong, aduh nih tuh gimana nih si Aldo udah lari. Udah biarin Aldo mah, jangan kita pikir, yang penting kita fokus sesuai tadi amanah si Bapak Satpam. Udah deh, akhirnya kita jalan Kak, nyampe tuh di kuburan Cina. Di situ mulai tuh saya senterin tuh Kak, memang kan saya orangnya agak-agak jahil gitu maksudnya. Saya senterin dari kuburan yang kecil, sedang, gede, sampai gede banget. Mungkin kuburan leluhur lah itu ya. Saya senterin tuh Kak. Nah, momennya di sini ketika saya senterin, di situ saya lihat di kuburan paling besar tuh Kak, adanya di ujung sebelah kanan. Memang gak ada pagernya, itu rata. Itu kayak ada, saya lihat di sosok. Dia ibaratnya lagi jongkok Kak. Jongkok kayak gini. Kayak semacam pakai jubah hitam gitu Kak. Cuma palanya botak. Cuma saya enggak apa ya, ibaratnya enggak ngelihat mukanya, saya ngelihat dari postur badannya aja. Saya bilang, waduh, ini emang bener makhluk atau ibaratnya manusia nih gitu maksudnya ya. Orang logika udah jam 2:30 itu kayak pengen gitu subuh ya, ngapain di tengah-tengah itu. Saya liatin ya gitu kan, tetap masih saya fokusin tuh senternya ke si sosok itu. Habis saya liatin fokus, tiba-tiba setengah perjalanan pengen kita pergi dari kuburan Cina itu, dia tiba-tiba palanya kayak ngagetin gitu Kak, sereng gitu. Mukanya pasti lihat, emang siapa ya, kayak matanya itu saya lihat bener-bener kayak semacam putih gitu Kak. Putih iya, putih semua matanya, dan mukanya menunjukkan ya kayak bukan manusia gitu, kayak polos aja gitu. Jadi kayak nggak ada ekspresi. Serem banget. Tapi di situ dia ngelihatnya ke teman saya yang cewek, ada yang di tengah-tengah. Saya nggak ngegubris dulu di situ ya. Saya fokus aja, langsung teman-teman saya pada panik tuh Kak. Nah, ketika teman-teman saya panik semua, jadi saya dipeluk sama 4 cewek teman saya sendiri di situ. Lah, abis saya dipeluk kan saya bilang, duh, apa ibaratnya ada plus ada minus sih, kan? Apa balik lagi? Cuma saya di situ udah nggak ngegubris, dalam artian saya harus menenangkan suasana supaya dia nggak pada kabur lari. Akhirnya saya bilang, udah nggak usah takut, kita tetap fokus baca doa. Saya suruh baca surat pendek gitu ya. Saya suruh baca surat pendek, saya suruh baca ayat kursi, nggak pelan-pelan. Tapi gue udah takut tuh, nggak apa-apa kita baca gitu. Nanti ya ibaratnya pelan-pelan juga hilang gitu. Saya ibaratnya menghibur lah dia supaya nggak terlalu takut. Akhirnya alhamdulillah saya tuntun, teman-teman nggak ada yang lari tuh Kak. Saya lari pelan-pelan jalan. Akhirnya kita lewat kuburan Cina itu. Nah, berarti itu semuanya lihat tuh yang sosok pala botak itu. Pure lihat semua Kak. Cuma ya itu tadi, si pala botak itu ngeliatnya ke teman saya cewek yang di tengah-tengah. Gitu. Nah, lanjut ketika udah kita alhamdulillah lewat kuburan Cina di situ, kan saya udah bernapas lega tuh sama teman-teman. Akhirnya kita udah lewat kuburan Cina. Selang di depan itu kayak ada pagar lagi, pagar sama plang. Bedanya kan kalau di awal nggak ada plang, nggak ada apa-apa gitu, pure kuburan. Ini ada lagi plang TPU. Waduh, kok kuburan lagi nih untungnya kan. Ya udahlah, jalannya daripada kita muter lagi kan. Kita masuk lagi kuburan. Di situ teman-teman saya juga udah mulai panik lagi. Saya bilang, udah, ini ibaratnya jalan memang udah satu-satunya, daripada kita muter mau ketemu yang tadi gitu kan. Akhirnya teman-teman saya bilang, ya udah, yuk jalanin. Akhirnya saya jalan di situ. Memang itu cuma ada suara-suara aja Kak, nggak ada sosok atau apa. Cuma teman-teman pada merinding semua biasa. Saya bilang, udah, bismillah aja, pelan-pelan jalan gitu. Udah, kira kita jalan pelan-pelan. Akhirnya kita berhasil lah lewat di TPU itu Kak, di TPU kuburan ya. Bedanya emang itu kuburannya kayak kuburan bukan legal, kayak kuburan ibaratnya beberapa di daerah tersebut lah di situ. Bukan kayak kuburan di awal gitu maksudnya. Akhirnya kita lewat dari kuburan itu Kak. Itu kita udah lewat, kita udah bisa narik napas gitu kan, kita udah bisa nembus SD Islam di situ. Kita tinggal satu rute lagi tuh Kak, di SMA Negeri. Nah, di situ berarti ketika kita pengen sampai di SMA Negeri, saya juga lihat jam lagi tuh sama teman-teman saya. Lah, sekarang udah jam berapa nih? Saya lihat udah mau pagi gitu Kak. Tahu udah jam 3, selang setengah jam. Jam 3 di situ, ayolah kita buru-buru ke SMA Negeri. Siapa tahu di situ kayaknya ada pos nih, pos ada pembina beberapa yang jaga. Akhirnya kita buru-buru tuh Kak, agak-agak lari sih, agak-agak cepet di situ. Kita buru-buru, akhirnya kita nyampe tuh di SMA Negeri tadi. Setelah kita nyampe, itu teman saya tiba-tiba ada yang pingsan. Awalnya dia muntah dulu, muntah-muntah, entah kenapa gitu kan. Setelah itu dia pingsan. Dia pingsan, untungnya di situ ada pembina kan, bawa kayak P3K gitu lah, alat dikasih minyak angin. Alhamdulillah dia sadar akhirnya dia
mungkin udah nggak kuat ya kayak akhirnya dia diantar pakai motor buat ke sekolah duluan. Akhirnya kita tinggal berempat, kan tadinya kita berenam, satu lagi teman saya udah lari kemana, udah misah lah gitu kan. Satu lagi yang cewek yang di tengah-tengah itu tadi Kak, itu dia yang muntah. Nah akhirnya dia udah dibawa naik motor, akhirnya kan kita sisa berempat. Nah kita berempat, udah pukul waktu menunjukkan udah pengen subuh, mepet nih ya sekitar 1 jam lagi lah di situ kan, kata pembina udah kalian waktu bentar lagi mau mepet, mending buru-buru jalan daripada waktu keburu subuh atau keburu habis lah waktunya. Akhirnya ya udah kita udah minum-minum, kita selonjoran kaki, kita jalan lagi tuh kan, lanjut sampai kita nelusurin beberapa sekolah lagi tuh, ada sekolah SMK juga, beberapa sekolah kita nelusurin. Di situ alhamdulillah nggak ada apa-apa tuh Kak. Nah pada saat kita udah nyampe, ibaratnya udah ngelewatin beberapa sekolah, saya ngelewatin warkop. Warkop sebelum sekolah saya tuh ada tuh selang, ibaratnya jaraknya ya enggak jauh-jauh deh, sekitar 200 meter di situ ada warkop tuh di belakangnya. Nah di situ saya lihat kayak ada orang pakai celana pramuka, pakai baju pramuka. Saya bilang kayak gue kenal nih orang. Bener ternyata teman saya si Aldo, dia lagi ngopi di warkop itu. Akhirnya saya agak kesel kan, lu lari ternyata mampir ke sini. Iya Li, tadi gue panik gini. Nah, dia pencerita langsung saya bilang, keep dulu. Ini kita tinggal berempat nih gitu kan. Maksudnya ibaratnya suasana juga udah mulai nggak enak. Oh ya udah deh. Akhirnya kita jalan tuh Kak. Alhamdulillah jalan. Itu sekitar udah mau jam 4 atau setengah 4 lah Kak. Dari situ kita alhamdulillah nggak ada apa-apa, kita nyampe di gerbang sekolah. Nah, kita nyampe di gerbang sekolah, memang kelompok 2 belum nyampe Kak. Belakangan kita tungguin kelompok 2 sampai udah suara-suara tahrim dari masjid gitu ya, udah mau azan, baru nyampe kelompok 2. Nah kelompok 2 udah nyampe, kita nyampe di situ, kita suruh istirahat dulu, biasa cuci muka cuci kaki lah semua, makan dikit, baru kita sholat subuh. Setelah sholat subuh kita suruh istirahat dulu, kita suruh tidur. Nah kita tidur di situ sekitar habis subuh lah, jam-jam 5 setengah 6 kita tidur. Kita dibangunin tuh jam-jam 8 situ kan, kita bangun jam 8, disuruh pakai ganti baju senam lah gitu kan. Setelah kita senam ternyata outbound di situ Kak. Kayak ibaratnya permainan kita mandi lumpur ya kan, kita permainan tepung terigu yang ibaratnya permainan inilah kerjasama, games kerjasama gitu ya. Iya, kita ada games semuanya di situ. Kita suruh pakai baju pramuka lagi tuh Kak. Di sini acara inti deh, acara terakhir kita sebelum dapat lencana bantara itu. Jadi lencana itu diumpetin sama pembina. Jadi tantangannya kita disuruh nyari sekitar waktu paling maksimal 30 menit. 30 menit 12 orang hitunganmu udah batal semua untuk naik pangkat gitu kan. Akhirnya kita difokusin dulu, kita dihimbau dulu. Jadi tempat-tempatnya ini kalian cari yang nggak pernah kalian cari. Keluhnya seperti itu Kak. Tempat-tempat yang nggak pernah kalian cari di situ rencananya. Saya mikir, saya tahu gitu kan. Berarti bisa jadi kalau nggak di bawah tong sampah, kalau nggak di atas tembok disempilin gitu ya, kalau nggak di kayak ibaratnya kan, kalau sekolah saya kan kayak ada bebatuan gitu, jadi ibaratnya sekolah saya baru jadi tuh Kak, baru jadi setahun lah di situ ya. Jadi bangunannya belum di keramik full, masih ada tanah-tanahnya. Saya tahu nih dia kemana. Akhirnya udah kita disuruh cari itu sekitar kita habis main game itu kan, selang main game tuh lumayan lama tuh Kak, sekitar setengah jam. Akhirnya kita jam setengah 9 kita disuruh udah mulai cari. Kita udah mulai cari di situ kan, itu ada hampir teman saya satu orang nggak nemu tuh Kak, hampir gagal. Ternyata punya dia ditaruh di belakang sekolah, ada tuh kayak comberan. Aduh. Iya, jadi ditaruh di situ tuh, tapi bukan di comberannya, kayak di rumput-rumput pinggiran. Akhirnya saya bantu cari dong, nggak mungkin 11 orang selamat, satu orang nggak ditangkat gitu kan. Akhirnya saya bantu cari, alhamdulillah ketemu ada di comberan situ. Selang setengah jam kita disuruh kumpul lagi tuh. Pada ketemu nggak tuh rencananya semua? Iya Kak, siap. Kita berhasil ketemu gitu kan, bagus. Berarti kalau ketemu kalian semua baris lagi, kita disuruh semacam pengukuhan lah lencana itu. Akhirnya ibaratnya kayak kita siram kembang. Jadi sebelum dipasang kita disiram kembang situ kan. Habis siram kembang kayak ibaratnya kita kalau kita naik pangkat kan, itu kita disuruh kayak bersumpah gitu Kak ya. Nah di situ kita suruh sumpah, ibaratnya kayak udah sartijab gitu. Akhirnya kita udah selesai acara itu sampai jam 10, kita suruh minum kelapa itu, minum kelapa bareng-bareng. Habis itu kelar lah semua, udah minum kelapa, udah sartijab, udah jam setengah 11. Di situ kita udah dah disuruh yang mau pulang, yang mau foto-foto dulu gitu kan, karena ya alhamdulillah pada inilah otomatis pada senang, maksudnya kan bisa berhasil gitu kan mempunyai pangkat bantara tersebut. Akhirnya teman saya sebagian ada yang pulang, saya sama si Aldo yang tadi nih Kak,
masih di sekolah karena si Aldo masih mau ngebet cerita, saya juga pengen cerita ke dia juga gini. Ceritain horor yang didapat. Sekitar jam 10:30 sebelum duhur tuh Kak, saya cerita ke Aldo. Tapi saya nggak cerita di sekolah, saya cerita di pos OB ada di depan di sebelah pagar, kan agak jauh tuh dari lingkungan sekolah. Kira Dok, kita cerita di sini aja. Oh yaudah Li. Jadi gimana? Nah, ketika lu nginjek di ketika lu nginjek kaleng soda di kuburan Cina itu, ternyata itu bukan apa-apa, itu cuma kaleng soda. Emang ya? Iya, lu nggak perlu dari duluan, saya gitu kan, kesel kan. Nah, terus di situ ada apa Li? Ya biasa, ada sosok hitam Dok, jubah botak pala dah. Ya pokoknya ada serem dah gitu kan. Oh gitu. Iya, lu lagian pakai cabut duluan gitu kan. Akhirnya dia cerita ke saya si Aldo. Gini tuh tadi, lu nemu apa Dok gitu kan. Saya bilang, jadi gue ketika gue lari duluan, gue nyampe TPU, dikain gue tadinya gue udah seneng tuh, akhirnya gue bisa lolos. Ternyata TPU lagi kuburan. Nah, ketika dia di TPU, bedanya Kak, ketika saya lewat sama teman-teman, dia lihat di ujung pagar Kak, sebelum nyampe itu ada pocong berdiri. Ya Allah. Pocong berdiri di pinggir ngeliatin si Aldo tadi. Nah, di situ dia mau putar balik. Pasti dia mikir lagi, maksudnya, aduh, masa gue ke tempat itu lagi. Akhirnya dia jalan, tapi jalannya dia bukan lari. Kali ini dia kayak membelakangin tuh pocong. Oke. Minggir. Kayak orang pura-pura nggak ngeliat lah gitu kan. Padahal dia udah panik banget. Akhirnya dia minggir. Dan di situ pocongnya nggak ngejar dia. Dan di situ dia cuma cerita itu aja ke saya. Dia bilang, oh, jadi lu ketemu sosok pocong? Iya. Terus lu ketemu sosok apalagi setelah dari situ? Alhamdulillah sih, alhamdulillah nggak ada apa-apa di situ. Oh ya udah deh, bagus gitu kan. Akhirnya ketika saya udah ngomong tuh sama si Aldo, udah panjang tuh Kak saya cerita, sampainya itu jam 11 di situ kan. Saya masih penasaran tuh Kak, satu lagi ada teman saya yang pingsan. Iya. Nah, ini beda sama yang mual ya. Ini yang pingsan sama yang mual udah jadi satu. Oke. Iya. Jadi ibarat pada teman saya yang pingsan itu, kan dia awalnya tuh mual dulu kan, habis mual dia pingsan. Oke. Tiba-tiba. Nah, itu dia masih di ruang UKS sekolah. Akhirnya saya coba nanya ke pembina. Kak, mohon maaf gitu kan. Terus kata pembina saya, ada apa? Kok kamu belum pulang? Ya Kak, jadi saya penasaran, saya mau nanya teman saya. Itu yang pingsan itu, dia kenapa Kak? Sebenarnya awalnya dia ngomong ke saya nggak ada penyakit apa-apa, terus dia nggak sakit apa-apa gitu. Oh gini, jadi sebenarnya dia itu kecapean. Ngomongnya pembina saya gitu, dia kecapean dan mungkin suasana dingin, akhirnya dia muntah gini, terus dia pingsan. Pembina saya hanya sebatas ngomong itu, cuma saya masih ada rasa yang janggal gitu. Tunggu saya, kayaknya bukan cuma itu deh, dalam hati saya ngomong seperti itu. Pas saya lihat di ruang UKS, ternyata dia kayak semacam kesurupan gitu Kak. Oh, akhirnya dia kerasukan. Iya, akhirnya dia kerasukan di UKS itu, dan dia ibaratnya untungnya masih ada Ustadz tuh Kak di situ. Memang kita lepas acara pramuka itu kan pasti ada backingan tuh di situ ya. Nah, Ustadz itu ya ngedoain dia lah. Alhamdulillah dia sadar. Habis itu saya langsung buru-buru pulang dah tuh kan. Dari situ saya udah tahu gitu kan. Nanti saya obrolin ke dianya langsung, ke si cewek ini, teman saya namanya Hana. Nah, nanti saya langsung chat aja lah si Hana di rumah. Akhirnya saya pamit pembina, saya pamit guru-guru sekolah, Bu, saya pamit semua pulangnya. Yaudah, hati-hati itu di jalan itu. Yaudah, saya pamit. Akhirnya saya pamit sama si Aldo, saya pulang deh naik motor tuh Kak. Nah, sepulang saya naik motor itu kan duhur ya kayak duhur, kita pulang, kita udah mandi beres-beres. Akhirnya saya ngechat tuh si Hana. Saya ngechat, nah gitu, ada apa tuh gitu kan. Lu tadi pas malam kan, lu kan waktu itu gue liat kayaknya pucet, dan ketika pas di kuburan Cina lu tuh kayak diliatin sosok itu. Iya emang ya, lu aja nggak nyadar gitu kan, padahal saya ngeliat dia doang tuh fokus ke soalnya titik matanya itu ngeliat ke temen saya si Hana. Akhirnya si Hana jujur lah ke saya gitu kan, dia ternyata si Hana ini sedang ada halangan. Oh, lagi haid, makanya jadi pusat perhatian. Itu mungkin Kak di situ. Dia, dan akhirnya setelah saya tahu, pantes ya orang mau ngomong gitu kan. Itu dari awal, jadi supaya nggak ngeberatin yang lain-lain. Ya udah tuh akhirnya ketika dia jujur, saya udah tahu. Oh ya udah deh. Tapi alhamdulillah kan nggak ada efek samping sampai sekarang, nggak ada. Tapi buat lu sama Aldo gimana nih, nyampe rumah ada hal-hal yang ganjal nggak? Oh, kalau untuk gue sama Aldo, alhamdulillah ketika gue nyampe rumah sih nggak ada apa-apa. Si Aldo pun pas gue tanya nggak ada apa-apa juga. Jadi bener-bener aman lah di situ kan kita. Dan akhirnya ya kita bangganya ya, walaupun memang melewati ibaratnya apa ya, hampir inilah bikin kita pengen kencing di celana gitu maksudnya kan, karena beberapa misteri yang kita temuin gitu. Tapi alhamdulillah kita masih bisa bareng-bareng ya, sampai masih kompak ya. Masih kompak, dan kita punya rencana ya itu sih paling Kak ya, ibarat pengalamannya paling berkesan. Itu jadi uji nyali banget ya. Betul.
Karena banyak di setiap spot nih ada sosok-sosok yang ditemuin. Iya. Oke, tapi salut sih timnya kompak gitu ya. Iya, bener-bener. Gila guys, ini Pitung ceritanya detail banget nih, gue sampai bingung mau nanya apa lagi. Iya. Tapi at least setelah itu nggak ada kejadian apa-apa lagi ya. Termasuk cewek-cewek yang lain nih. Cewek-cewek yang lain ini saya ingat gue Kak, kelompok 2 ada salah satu cewek tuh japri gue nge-WhatsAppan gitu. Dia ngomong, "Tung" gitu kan. Nah, terus pas gue jawab kan, dia namanya si Riri. "Rih, ada apa?" gitu kan. "Ya Tung, lu pas lu udah jalan, pas lu nyampe di apa namanya komplek AL di situ kan, ibaratnya dia ternyata sama Kak ngikutin kita juga, cuma selang beberapa meter tuh, jadi sama kita nggak kelihatan di belakang. Dia ngikut masuk komplek juga, dan dia ketika ketemu satpam itu dia milih ambil kanan, nggak ambil kiri. Itu jalurnya di situ. Kata dia ketika dia ambil kanan, dia ngeliat kelompok gua nih kelompok 1 ambil jalur kanan juga, bukan jalur kiri. Ya bisa gitu ya? Gitu. Lah, terus di situ pas gue ngomong ke si Riri tadi, lah, yang bener nih gitu kan. Ngapain sih gue mau orang gue liat lu rame-rame, terus pakainya emang persis banget gitu. Terus pas gue ikutin, ketemu nggak gitu. Tiba-tiba pas udah habis gue muter-muter, hilang aja. Nggak tahu kemana itu. Bayang kelompok itu. Gokil. Kayak nyerupain gitu Kak. Itu. Itu dia guys ceritanya Pitung tentang pengalaman jurit malam ya, ketika untuk kenaikan lencana di Pramuka. Oke, Tung terima kasih banget ya, ini sudah cerita di channel gua. Dan sekali lagi guys, untuk kalian yang baru nyimak nih, ini gue lagi ada di studionya ngobrol.com. Jadi Pitung ini juga adalah salah satu tim dari ngobrol.com yang nanti gue juga akan cerita pengalaman pribadi gue ya di channel ngobrol.com. Oke, sekali lagi terima kasih Pitung sudah menyambut kami nih di Bekasi. Ya, ala kadarnya lah gitulah tempatnya maksudnya. Ini sumpah serem banget guys ini latarnya. Oke, jangan lupa subscribe channel gue Milda Kurnia dan ngobrol.com. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.